ada sobat bahasa nih. Halo sobat bahasa, hari ini aku lagi ada di kampus. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kalau kita berdiskusi sebentar? Ayo ikut aku, yuk. Sobat bahasa tahu nggak? Bahasa Indonesia sekarang sudah banyak diminati oleh masyarakat asing loh, seperti wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi Indonesia loh. Bahasa Indonesia juga sudah ditetapkan untuk bahasa resmi di UNESCO loh ke-10 pada tanggal 28 November 2023. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia." Oleh karena itulah, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mampu memahami dan menguasai kaidah pemakaian bahasa yang tercantum dalam KBBI dan PUBI. KBBI berisi tentang kosakata bahasa Indonesia yang dibakukan beserta makna per kata. Sedangkan PUBI adalah panduan untuk menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa kita harus berpedoman pada dua hal tersebut? Karena apabila kita melakukan kesalahan dalam berbahasa, berakibat pada terjadinya miskomunikasi loh. Salah satu aspek kesalahan berbahasa itu juga meliputi bagaimana memperbaiki kesalahan dalam penulisan dan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia. Sayangnya masih banyak juga loh masalah serupa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penulisan kata salat yang kurang tepat. Banyak masjid atau musola yang masih menuliskan kata tersebut dengan kata sholat, S-H-O-L-A-T. Sesuai dengan kaidah berbahasa, dalam PUBI dan KBBI, penulisan yang tepat adalah salat, S-A-L-A-T. Salah satu penggunaan bahasa Indonesia yang keliru tapi dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan bahasa campur. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah bahasa anak jaksel, di mana anak-anak jaksel ini atau Jakarta Selatan terbiasa menggunakan kosakata bahasa Inggris seperti which is, literally, prefer, atau lain sebagainya. Padahal sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, kita sudah berikrar bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa komunikasi. Bukankah rasa bangga kita dalam penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kita juga bangga sebagai bangsa Indonesia itu sendiri? Penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris tadi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan. Tapi tidak dipungkiri bahwa dampak positifnya juga ada, yaitu kita sebagai generasi maju bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dengan baik dan benar. Tetapi apabila hal tersebut tidak dilanjutkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga, maka hal itu akan berdampak fatal bagi penggunaan makna kosakata yang digunakan saat berkomunikasi. Contohnya seperti kata which is, literally, dan prefer yang seringkali menjadi trademark atau ciri khas dari kosakata bahasa anak jaksel. Akan lebih baik kita sebagai bangsa Indonesia terus menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia dan berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat. Nah, bagaimana diskusi kita pada siang hari ini? Seru sekali bukan sobat bahasa? Bukankah bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda dahulu? Sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus bangsa lebih menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, cukup sampai di sini ya diskusi kita. Sampai jumpa lagi sobat bahasa.